Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 2 April 2022. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 7 ayat 40 sampai 53. Kita diingatkan bahwa menjadi pengikut Kristus berarti siap menjadi saksinya. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk menjadi saksimu yang setia dan bertanggung jawab. Kami mohon bantulah kami agar kami mampu dan tidak malu menjadi saksimu yang setia dan berani dalam situasi apa saja. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabdamu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar Nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ya, ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea." Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya? Atau seorang di antara orang-orang Farisi? Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat." Terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah menjadi pengikut Kristus berarti siap menjadi saksinya. Injil hari ini sangat menarik. Penampilan dan ajaran Yesus Kristus mengundang banyak reaksi dari kalangan yang mendengarkan dia. Di antara para pendengar ada yang berkata, "Dia ini benar-benar Nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ya, ini Mesias." Tetapi yang lain katakan, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea, tetapi dari Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Dari reaksi dan pernyataan mereka,
sangat jelas kelihatan bahwa mereka semua tidak memahami latar belakang Yesus Kristus. Di antara mereka ada yang sama sekali tidak tahu bahwa Yesus dilahirkan di Betlehem. Kalau saja mereka tahu latar belakang Yesus, pasti cerita hari ini warnanya sangat berbeda. Tetapi sayang ada yang tidak tahu sejarah kelahiran Yesus, sehingga mereka mati-matian tetap menolak Dia sebagai Mesias. Karena menurut kitab suci, Mesias tidak datang dari Galilea. Mereka berpikir bahwa Yesus berasal dari Galilea. Satu bukti bagi mereka bahwa Yesus bukanlah Mesias. Ketidaktahuan mereka akan latar belakang kehidupan Yesus sungguh memperkuat pikiran mereka bahwa Yesus Kristus sesungguhnya bukanlah Mesias. Para penjaga keamanan pun tidak berani menangkap Yesus, karena mata hati mereka juga turut terpesona dengan penampilan dan tingkah laku Yesus. Dalam laporannya kepada imam-imam kepala, mereka berkata, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Secara tidak langsung mereka mau yakinkan para imam bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Tetapi para imam menanggapi pernyataan mereka dengan sikap yang sangat negatif. Para imam semakin cemas, jangan-jangan para penjaga keamanan ini mau mengikuti Yesus. Karena itu mereka berkata kepada para penjaga, "Adakah kamu juga disesatkan?" Para imam kepala menggunakan hukum Taurat untuk memperbenar argumentasi mereka. Katanya bahwa mereka yang tersesat adalah orang-orang yang tidak mengenal hukum Taurat. Tetapi Nikodemus, seorang Farisi yang mengenal Yesus Kristus, mengutip hukum Taurat untuk menantang imam kepala. Katanya, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang dibuatnya?" Nikodemus sungguh yakin bahwa Yesus Kristus adalah orang saleh. Ia tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi para imam tetap berpegang teguh pada pikiran negatifnya, bahwa Yesus harus ditangkap dan dihukum mati. Ketertutupan hati mereka untuk menerima kealahan Yesus Kristus sungguh tidak bisa merubah konsep mereka akan Yesus Kristus. Kegelapan jiwanya turut mempengaruhi tingkah lakunya. Yang benar dianggapnya salah, dan yang baik dianggapnya buruk. Mengapa mereka bertingkah seperti itu? Mereka sesungguhnya sudah memakai kacamata gelap untuk melihat Yesus Kristus. Dengan menggunakan kacamata hati yang gelap, maka apa yang dilihatnya pasti semuanya akan menjadi gelap atau kelabu. Tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, bagaimana dengan kita? Dengan siapakah kita samakan diri kita? Apakah kita seperti mereka yang menerima Yesus dan selalu terpesona dengan tingkah laku Yesus yang sangat baik, dan kita selalu mau dekat dengan Dia dan memberi diri untuk menjadi saksi Yesus Kristus dalam hidup kita? Atau kadang kita sama seperti imam-imam kepala yang sangat kuat berpegang pada kekurangan pengetahuan dan tidak mau merubah cara berpikir. Dengan demikian, kita pun menolak sesama sekaligus menolak Yesus Kristus yang hadir dalam diri sesama kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sebagai pengikut Kristus kita selalu diharapkan untuk terbuka, menerima siapa saja, dan dalam kebersamaan kita saling membagi pengalaman dan pengetahuan. Dengan demikian kita pun semakin diperkaya. Sebagai pengikut Kristus,
kita dipanggil untuk menjadi saksinya yang setia. Bersama Bunda Maria kita berdoa. Tuhan, bantulah kami, semoga kami mampu dan tidak malu menjadi saksi-Mu yang setia dan berani dalam situasi apa saja. Amin. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini secara khusus mereka yang sakit. Dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.